yang array 1 dimensi. Kalau array 2 dimensi, sebenarnya Bapak punya kos-kosan ada yang lantai yang sudah bertingkat. Gitu ya. Jadi gitu. Jadi kamarnya nanti ada menunjuk lantai baru nomor kamar. Jadi misalkan kalau 03 kita kalau di hotel itu atau 13 berarti itu saya berada di lantai 1 kamar nomor 3. Misalnya gitu ya. Oke, itu ilustrasi-ilustrasi yang mudah kita bayangkan ketika Bapak mau menjelaskan array 2 dimensi. Jadi kalau array 1 dimensi itu, saya ulangi lagi, kalau Bapak punya usaha kos-kosan tapi 1 lantai saja, tidak ada bertanda bertingkat. Oke. Nomor kamar dimulai dari nomor yang 0. Kalau array 2 dimensi, sebenarnya kita bayangkan sebuah tempat yang berlantai 2 atau berlantai 3. Kira-kira seperti itu. Oke. Nah, slide berikutnya juga menunjukkan bagaimana kita membuat sebuah lengkap. Kalau integer matriks 3 kali 4, artinya apa Pak? Kita punya data 3 baris dan 4 kolom. Itu misalkan datanya seperti itu. Nah, ketika itu ada keterangan, ketika yang baris yang paling terakhir itu yang hanya 49,30, maka dua data yang kurang akan diisi dengan angka 0. Jadi kalau Bapak lupa mengisi data, kalau yang baris pertama kan lengkap ya Pak ya. Ada 51, 14, 10, 17. Baris kedua juga lengkap. Nah, baris yang kedua itu atau yang ketiga itu 49, 30. Nah, ketika Bapak lupa mengisinya, maka yang terakhir itu dianggap 0 dan 0. Nah, selain untuk diisi data dengan data yang integer atau double, array juga bisa untuk menyimpan data yang berupa huruf. Ya. Berarti A, B, C, D dan seterusnya. Kemudian kalau string juga bisa. Kalau string nanti berupa kata. Array juga bisa untuk digunakan untuk menyimpan kata. Misalkan Bapak mau menulis misalkan SMK 1 Duren, SMK 2 Singosari atau dan seterusnya, itu bisa juga data tersebut disimpan dalam array. Tetapi tipenya adalah string, bukan char. Kalau char itu huruf. Oke. Coba ini adalah sebuah contoh ya, sebuah contoh program bagaimana cara mengisi dalam sebuah array dengan ukuran 6 kali 5, itu data seperti itu. Yang di bawah adalah cara menampilkan datanya. Ya, cara menampilkan datanya. Nah, karena ada baris dan kolom, maka tidak bisa hanya dengan satu loop. Harus menggunakan loop nested loop. Jadi loop di dalam loop. Oke, mungkin saya contohkan di papan tulis saja yang lebih simpel. Coba perhatikan yang di papan tulis, jadi biar lebih simpel kalau itu datanya lebih luas. Oke, di papan tulis. Ini saya punya data misalkan 5, 4, 25, 20, sekali 17, 9, 5, 27, kemudian sini adalah 40. Oke, ini adalah data. Kalau kita lihat, ini adalah ada 2 baris dan ada 4 kolom. Tapi karena kita dalam konsep array, maka mulai dari 0, 1, 0, 1, 2, 3. Misalkan tabel ini saya kasih nama dengan nama misalkan need D. Gitu ya. Nah, bagaimana cara menuliskannya dalam bahasa pemrograman? Coba kita lihat. Berarti langsung aja Pak ya, integer main yang include enggak saya tulis. Ini seperti ini. Berarti kita deklarasikan dulu array-nya. Berarti apa ini Pak? Integer D, ukurannya berapa Pak? Yang depan berapa? Yang sini berapa? 2. Halo Turen, berapa Turen di sini?
2, betul Turen, 100 Turen. Yang Singosari berapa ini? 4, betul. Nah, ini cara mendeklarasikan atau cara pesan tempat di komputer, memori komputer. Artinya apa? Saya pesan, begitu kita tuliskan seperti ini, maka di komputer ada kayak gini. Tapi belum ada datanya, masih kosongan saja. Jadi begitu kita pesan seperti ini, sebenarnya ada membuat 2 baris, 4 kolom, tapi belum ada isinya. Betul ya? Jadi kalau kita tulis seperti ini aja, hanya pesan tempat saja. Belum ada isinya. Pesan kamar, kamar kosong. Nah, kalau diisi data, misalkan diisi data seperti ini, maka ya kayak tadi caranya Pak, kurung kurawal buka untuk baris yang pertama 5,4,20,27. Kemudian kurung kurawal. Kemudian dikasih koma. Nah, ini untuk pindah baris. Kurung kurawal lagi, berarti di sini 9,5,27,40, ini untuk baris yang ke-1, kemudian kurung kurawal, kemudian titik koma. Kalau Bapak sudah bisa menginisialisasi seperti ini, maka di komputer kira-kira terjadi seperti ini. Sudah termapping seperti ini. Kita tidak perlu membicarakan disimpan pada alamat berapa. Itu urusannya komputer. Yang penting dengan Bapak menuliskan seperti yang ada di sebelah ini, skrip ini, maka di komputer seperti ini. Menjadi seperti itu kira-kira datanya. Oke. Nah, supaya kita melihat apakah betul yang kita isi itu masuk ke komputer, kan harus ditampilkan, Pak. Betul tidak? Nah, supaya tampil, kita harus menggunakan perintah cout. Kalau saya ingin menampilkan data yang 5 saya print. Caranya gimana berarti? Cout. Apa Pak di sini? D. 5 pada posisi berapa? 1 dan 1. Berarti begini. Begitu Ibu dan Bapak mengetikkan seperti ini, maka dia akan tampil angka 5. Gitu ya. Ini akan tampil angka 5 begitu diketik seperti ini. Karena apa? Kita menunjuk pada baris pertama, kolom pertama, maka keluarlah angka 5. Oke ya. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau saya ingin menampilkan semuanya data, masa ditulis seperti ini semua? Kan capek, Pak. Dan pasti nggak baik. Kalau hanya ukurannya 2 kali 4 seperti ini nggak masalah. Kalau metriknya ukurannya 100 kali 300, nah itu pasti kurang baik. Nah, supaya bisa tampil semua, maka kita menggunakan for, loop dalam loop. Oke, for. Nah, saya menggunakan istilah, saya variabel bantu di sini, saya menggunakan integer BRS sama KLM, baris dan kolom. Berarti baris sama dengan 0, baris kurang dari berapa, Pak? Berapa kira-kira? Kurang dari berapa? 5 atau 3? Barisnya berapa barisnya? 2, berarti kurang dari 2. Kemudian baris plus plus begini. Ini kurung kurawal untuk for yang pertama. Saya ganti warna, mudah-mudahan kelihatan warnanya. Ya, ini untuk yang kolom. For, kelihatan enggak warna merah, Pak? Oke, kelihatan ya. Berarti ini adalah KLM untuk kolom sama dengan 0. KLM di kolom kurang dari berapa, Pak, kolomnya, Pak? 4, betul. 4. KLM plus plus. Ini untuk pasangan yang berikutnya. Nah, untuk menampilkan semuanya berarti pakai perintah apa, Pak? Cout. Cout apa, Pak? Berarti nama variabelnya apa tadi? D. Maka di sini cout D. Di sini apa? Baris. Di sini adalah kolom. Kemudian supaya datanya tampil 5, 4, 20, setelah tampil 5 kan ada 4, maka ada spasinya. Cout lagi spasi, kasih spasi aja, ini ada spasi, titik koma. Kemudian setelah ini ditutup. Nah, setelah selesai semua kan pindah baris ini, Pak, ke bawah kan? 9, maka di sini harus ada pindah baris. Berarti siapa? Cout and line.
atau ENDL. Kemudian di sini kita tutup kurungnya. Oke, sudah selesai nih Pak. Sekarang coba kita lihat, apakah betul program seperti ini bisa menampilkan data yang seperti tabel itu? Tentu saja tidak ada baris-barisnya Pak. Ya, oke. Sekarang kita coba analisa sama-sama. Baris sama dengan 0. Dicek, apakah 0 kurang dari 2? Betul tuh Ren? Betul. Ketika betul berarti kemana program? Ke bawah yang di sini. Melanjutkan program yang for ini. For kolom sama dengan 0. Apakah 0 kurang dari 4 Singosari? Ya. Halo Singosari? Oke, betul. Berarti kalau betul program kemana Pak? Ke bawah, ngerjakan yang di sini. C out berarti mencetak, ya kan? Apa yang dicetak? Baris yang ke 0, kolom yang ke 0. Apa yang keluar? 5 keluar. Sampai sini paham Pak? Oke, setelah 5 keluar, programkan ini. Berarti minta spasi, ada spasinya nanti, ada jaraknya. Setelah itu, program ketemu ini. Ketika ketemu ini bukan ke sini tapi lambut ke sini. Dia menyelesaikan yang merah ini dulu. Oke. Tadi kolom kan 0, karena plus jadi berapa kolom? Jadi tulen jadi berapa kolom? Waduh, ini sudah ngantuk ya tadi ini. Tadi kan 0, tadi 1 betul. Dicek, apakah 1 kurang dari 4? Singosari? Betul, karena betul berarti ngerjakan di sini. Berarti barisnya tetap 0 kan? Baris 0, kolom ke 1. Isinya berapa Pak? Halo, baris ke 0, kolom ke 1 isinya berapa? Waduh, ini putus paling jaringannya nih, nggak dengar. Berapa Pak? 4, betul. Keluarlah 4. Muter lagi ke atas, kolom jadi 2. Kayak tadi prosesnya, maka ketemu di sini 20. Sampai suatu ketika nilainya kolom menjadi 3. Pernahkah kolom 3 Pak? Pernah, tak jawab sendiri kalau kelamaan. Kolom kan 3 karena plus. Nah, dicek apakah 3 kurang daripada 2, kurang dari 4. Oke, karena benar ngerjakan ini. Berarti dia mencetak baris yang ke 0, kolom yang ke 3. Keluarlah angka 17. Program kesini lagi, ke atas lagi Pak. Masih muter ke atas. Jadi berapa kolom? 4. Apakah 4 kurang dari 4? Turen? Salah. Kalau salah maka yang blok ini nggak dikerjakan Pak. Kemana dia? Ini, nyetak ini. C out ENDL. Berarti apa Pak? Pindah baris. Berarti dia ke sini. Nah, ke sini kira-kira posisinya kursornya. Karena pindah balik ke sini, ketemu yang ini, yang hitam ini. Muter lagi yang besar, for yang besar. Oke, jadi berapa baris? Nanti kan 0, jadi 1. Dicek apakah 1 kurang dari 2? Betul Pak? Oke, ketika betul berarti ngerjakan di sini. Apa yang dikerjakan? Mulai lagi for. Dari 0 lagi. Apakah 0 kurang dari 4? Iya. Kalau iya ke sini lagi. Berarti D yang ke 1, kolom ke 0. Berapa isinya? 9. Dan seterusnya sampai nyetak angka 40. Di sini ada datanya. Nah, suatu ketika nilainya 4. Apakah 4 kurang dari 4? Tidak, keluar loop. Maka ketemu ini ke sini lagi. Muter lagi ke atas. Jadi berapa baris? Jadi 2. Dicek apakah 2 kurang dari 2? Singosari? Apakah 2 kurang dari 2? Salah. Kalau salah, begitu salah, ini nggak pernah dikerjakan. Semuanya nggak dikerjakan. Keluar langsung ke sini posisinya. Selesai programnya. Maka skrip yang seperti ini sebenarnya bisa menampilkan yang seperti tabel ini. Kalau Bapak dan Ibu sudah bisa menampilkan, tentu saja bisa mengolah nanti, bisa menjumlah, mencari yang paling besar. Seperti tadi itu Pak caranya. Oke?
Do you have any question? Oh. Ya. Sudah jelas? Oke, terima kasih Bapak dan Ibu kalau sudah sangat jelas. Ini sudah jam 3 kurang 5 menit. Mungkin saya mohon maaf kalau dalam penyampaian saya ada yang kurang pas. Tadi juga terhalang karena jaringan yang terputus. Tetapi Ibu dan Bapak punya kewajiban mengerjakan tugas. Tugasnya ada di situ Pak. Sudah kita upload ya Pak ya? Bapak bisa membaca Pak? Tolong dibacakan tugasnya Pak. Salah satu Pak. Nanti saya jelaskan. Yang nomor. Ya Pak, silakan. Nomor 1 atau 2 Pak? Nomor 1 atau 2 Pak? Nomor 2 yang array Yang 2 dimensi Pak. Buatlah program untuk menentukan kebenaran jawaban ujian pilihan berganda atau multiple choice pada uji kompetensi diklat IT dengan data sebagai berikut. 1. Ahmad, soal nomor 1 sampai 10 jawabannya A, B, dan seterusnya Pak. Kunci jawaban 1 sampai 10. Kemudian keterangan, nama siswa disimpan dalam array 1 dimensi dengan tipe data string dan kunci. Ya. Oke, sampai situ dulu Pak, sebentar. Oke, sampai di situ dulu. Nama siswa disimpan dalam array 1 dimensi dengan tipe data string. Kira-kira bisa nggak itu Pak membuat array-nya? Itu nanti untuk menyimpan apa? Berarti kira-kira gimana Pak? String, nama gitu ya? Ini saya kasih clue untuk mengerjakan soal itu. Berarti ini saya hapus. Mungkin gambar ini. Oke. Yang keterangan nomor 1 Pak. Itu kan Bapak harus menyimpan sebuah nama gitu ya. Dengan tipe data apa Pak? String. Berarti gimana caranya menulis programnya? Berarti string, ini ya. Kemudian sini adalah nama. Nama ini kan nama variabelnya Pak ya. Nah, berapa ukurannya Pak? Berapa ukurannya? Coba Bapak perhatikan di soalnya, ada berapa namanya itu? Dari Ahmad, Burhan, Cynthia, Dona, El Java. 5, berarti ukurannya 5 Pak. 5, kemudian kurung kurawal kayak tadi. Berarti karena ini string, gini ya, petik, double quote. Ahmad. Pertama siapa? Ahmad. Kemudian Ya, petik, Burhan. lagi gitu ya Pak ya. Petik dan seterusnya. Itu yang pertama. Teruskan Pak membaca soalnya. Kunci jawaban disimpan dalam array 1 dimensi dengan tipe data char. Oke, gimana kira-kira Pak? Berarti kira-kira gimana? Char jawab ya. Char jawab gitu ya. Berapa Pak persentasenya? 10. Berapa Pak? 10, berarti char jawab 10 ya. 10 begini. Karena itu adalah karakter, petiknya 1 Pak. Berarti sesuaikan dengan kuncinya. Yang pertama apa Pak? Kuren? Apa Pak? Yang pertama? Dikunci B, itu apa? Pak, kuncinya Pak. A atau B? Oh B. B Pak, bukan A. B. Koma, terus apa lagi Pak? D lagi, ya, dan seterusnya. B, dan seterusnya Pak ya. Oke, dan seterusnya. Oke, itu maksudnya itu. Terus kemudian. Dan lembar jawaban berikutnya, disimpan dalam array 2 dimensi dengan tipe char. Bisa kebayang caranya gimana? Itu kan tadi kan jawab, ini bukan Ya, jawab tadi ya, Pak. kunci Harusnya jawaban. kunci ya Pak ya? Ini kunci ya. Diganti kunci ya Pak. Ganti. Jawabnya diganti kunci Pak. Iya kunci saja. Betul. Ya. Betul. Gini ya. Jadi kunci. Kalau yang Ya, bawah dua dimensi, dua dimensi ya Pak ya. ya. Berarti char. Jawab. Ukurannya apa Pak? Jawab. Ban. Itu ya. Atau Ya. 2 dimensi berarti begini ya. Ukurannya berapa Pak? Berapa kali berapa itu? Dilihat di datanya. Di 5 kali 10. Betul, karena ada 5 baris sama 10 kolom ya Pak ya. Ada 5 siswa dan 10 soal, kan gitu ya? Betul. Jadi di sini ini 5, ini 10. Ya. Ya enggak? Kemudian sama dengan kayak tadi Pak, kurung kurawal lagi, berarti di sini apa? Ya. Contoh yang pertama apa Pak? Ya. Jawaban si Ahmad. A, koma, dan seterusnya Pak ya? Oke, sudah.
Terus yang berikutnya Berikutnya nested loop dibaca lagi, Pak. digunakan untuk mengecek antara lembar jawab dari kunci jawaban. Bukan dari dan kunci dan jawaban. kunci jawaban. Bapak berarti menggunakan for dalam for, Pak. Loop dalam loop. Ya kayak yang saya contohkan tadi di sini loh. Di sini, Pak. Oke. Di sini tapi ini dirubah. Kalau untuk mengecek berarti pakai apa, Pak? Perintahnya nanti kira-kira. Membandingkan pakai apa berarti? Ini berarti ini saya hapus, ini bukan check out begini, ya kan? Oke, di sini nanti dibetulkan ya Pak jawabannya Pak. Di sini misalkan ini buat variabel bantu misalkan benar. Nol. Di sini berarti dicek. Diceknya gimana Pak? Berarti if apa kira-kira logikanya apa Pak kira-kira Pak? If apa Pak kira-kira Pak? Kapan itu dikatakan benar Pak? If kunci sama dengan jawaban, gitu ya, maka nilainya berapa Pak? Misalkan nilainya adalah 1, gitu ya, nanti disimpan. Kalau yang salah nggak usah dilihat Pak, cek yang benar saja. Berarti nanti ada pembandingan di sini, if antara, apa Pak? Antara kunci, apakah sama dengan jawab? Jika benar, maka di sini adalah benar sama dengan plus. Berarti benar nambah 1. Plus gitu. Jadi setiap ini benar, misalkan ya dibandingkan antara, coba saya lihat studi kasus. Yang pertama saja. Coba perhatikan Bapak yang di Ahmad. Soal nomor 1, Ahmad jawab apa Pak? Kuncinya B. Kuncinya apa? Kuncinya B. Salah. Berarti jawabannya benar apa salah itu si Ahmad? Salah. Berarti kan nggak dapat nilai ya? Ya, berarti benar nggak usah dikasih tambah. Coba Bapak lihat yang Dona. Oke, Dona itu kan betul ya, B Dona, ya? Dona yang nah, misalkan sampai di Dona. Ketika jawaban nomor 1 B sama kuncinya benar, berarti nanti benarnya menjadi 1 tambah 1. Tadi kan benarnya 0. Nah, gitu Pak. Nah, kalau sudah, Ibu Bapak bisa dengarkan suara saya? Iya, Pak. Gambarnya hilang, Pak. Nah, nilai yang benar tadi dikalikan dengan 10. Gitu ya. Nilai yang benar dikalikan dengan 10. Jadi kalau lihat dari logika ini, siapa yang paling tinggi nilainya, Pak? Coba cek sebelum Bapak membuat program. Siapa yang paling tinggi nilainya? Ya, kira-kira si Dona lah, kira-kira gitu ya. Karena setiap satu soal kita kalikan dengan 10. Dona benar berapa, Pak? Nomor 1 betul. Nomor 2 juga betul. Nomor 3 juga betul si Dona ini. Nomor 4 salah. Nomor 5 betul. Berarti 1, 2, 3, 4 ya. Nomor 6 si Dona salah. Nomor 7 betul. Nomor 8 betul. Nomor 9 betul. 10 juga betul. Salah berapa Dona? Salah 2 saja ya. Jadi nanti yang betul 8 dikalikan 10, nilai Dona adalah 80. Nah nanti nilainya Ahmad berapa? Ya dicek kayak tadi itu. Sehingga dengan contoh yang seperti array 2 dimensi ini, seperti contoh yang ada di tugas itu, sebenarnya sudah sangat bisa untuk membuat sebuah aplikasi yang mungkin sekarang juga ada beberapa sekolah yang menggunakan itu walaupun inputannya tidak lagi manual, tapi sudah menggunakan scanner. Nanti tinggal datanya yang itu, ABCD-nya itu ditindai dengan scanner, kemudian dirubah menjadi angka-angka digital. Tetapi secara prinsip program sama kayak gini Pak. Sama kayak gitu, secara prinsip program, core programnya sama kayak gitu. Tetapi
karena sudah ada perangkatnya lain, ada scanner yang bisa menindai, kemudian bisa membuat metrik ukuran untuk lembar jawaban tadi itu, kemudian dibandingkan dengan kunci, begitu scanner dimasukkan, maka keluarlah nilainya anak itu berapa. Tetapi sebenarnya dengan contoh yang array 2 dimensi yang sederhana ini bisa menggambarkan, Pak. Nanti kalau bayangkan kalau anak kelas 1, kelas 10 semester 2 bisa membuat program yang seperti ini, maka nanti ketika kelas 11 sama kelas 12 bukan menggunakan inputan yang di array, tapi array itu nanti diisi data dari scanner. Sehingga akan banyak pengalaman yang didapatkan oleh siswa-siswi kita. Tetapi sebelum ke yang jauh-jauh, coba tugasnya dipikirkan, Pak. Bisa nggak kira-kira, Pak? Dicoba ya, Pak ya? Iya, Pak. Coba dulu, Pak. Dicoba. Oke, sebelum kita akhiri, untuk tugas nomor 1, Pak, yang di array 1 dimensi ada pertanyaan. Mungkin dari Singosari bisa membacakan sebelum kita akhiri pertemuan kali ini, Pak. Yang dari Singosari. Ya, halo Singosari. Ya, halo. Tugas 1 gimana, Ibu? Bisa dibacakan? Bisa. Bisa enggak, Bu? Ya. Oh, Ibu operator. Operator merangkap peserta, enggak apa-apa, Bu. Tolong Bu dibacakan. Bisa, Pak, saya enggak pegang itu. Oh, enggak punya soalnya? Oh, enggak. Bapak yang di Singosari? Ada soalnya, Pak? Jauh. Oh, jauh. Saya bacakan aja, Pak. Oke, kalau gitu, oke lah, yang penting. Saya bacakan dari Turen, Pak. Kenapa? Saya bacakan dari Turen, Pak. Oh ya, silakan dari Turen. Oke. Mari, Pak, wakil dari Turen. Dalam kelas diklat array terdapat 12 peserta yang telah mengikuti uji diklat dengan nilai sebagai berikut: 88, 78, 75 dan seterusnya sampai 86. Untuk keperluan evaluasi diklat dibutuhkan pengolahan data untuk mencari nilai uji tertinggi, terendah, serta rata-rata dalam kelas diklat array. Tugasnya, itu petunjuknya identifikasi pangsalah, buat alur, kemudian listing kode dan capture output, Pak. Ini mungkin jawabannya tadi sudah, Pak, dijelaskan Pak Eko tadi. Ya, persis sama. Dari awal ya, sudah jelas ya? Oke, sama. Berarti saya pikir sudah sangat clear. Ini yang kita harapkan, Pak, ada interaksi, Pak. Bukan hanya yang seperti saya menyampaikan dari A sampai Z. Kita senang, kita bisa interaksi seperti ini. Mudah-mudahan semakin hari semakin baik ya, Pak ya. Diklat kita. Ya, ini untuk menjelang buka puasa lah kira-kira kayak gitu. Mungkin kalau ada hal yang mungkin kurang pas apa yang saya sampaikan dari awal sampai akhir, mungkin saya minta maaf dan terima kasih atas kerjasamanya masih bergabung, dan mudah-mudahan dari peserta yang di Turen ada 7, kemudian di Singosari ada 6, sampai selesai diklat ini mengikuti sehingga nanti semuanya dapat sertifikat, Pak. Oke, demikian Ibu dan Bapak yang dapat saya sampaikan untuk sesi kali ini. Mungkin untuk pertemuan yang berikutnya dengan apa, Pak Wahyu ini, teman-teman? Untuk post test gimana, Pak? Oh, untuk yang di TI awal Agustus ya? Post testnya hari Selasa, Bapak? Selasa belum minggu sampaikan. depan, Pak ya? Iya, Selasa itu post test melingkupi Dari materi awal yang sudah sampai hari disampaikan ini, ya, Pak Pak ya? Dari awal sampai hari ini, Pak. Iya, dari yang kemarin dari jaringan dasar ya? Jaringan dasar sampai yang array 2 dimensi ini. Dan nanti hari Selasa Enggak ini Rabu, juga Pak Eko ya? IPB, Pak Wahyu ya, pelaksanaannya. Selasanya, Pak ya? Rabu, Pak Eko ya? Selasanya, Pak. Selasanya tempatnya boleh di mana saja, Pak? Karena nggak ada interaksi seperti ini dengan menggunakan video Kerjakan conference. dari rumah. Bapak bisa post test di Terima kasih, tempatnya Pak Eko. masing-masing. Boleh kumpul bersama juga tidak apa-apa, Pak. Tapi jangan lupa, Pak, tugasnya kami tunggu paling lama minggu ini, Pak. Ya, tadi sudah saya bacakan yang sudah mengumpulkan tugas dan yang belum. Coba kalau memang ini bisa diskusikan sama teman-temannya, Pak. Nah, saya harap jangan menggunakan bahasa PHP, Pak. Boleh menggunakan bahasa pemrograman apapun, boleh Pascal, boleh bahasa C, boleh Java, tidak ada masalah. Silakan saja. Yang PHP Jangan tadi PHP, diganti Pak. berarti, Pak ya? Yang
PHP tadi diganti berarti Pak ya? Ya, menggunakan bahasa C, Siap, jangan Pak. PHP, Pak. Siap, Pak. Yang Python juga ada tadi, hebat loh. Siapa yang Python, Pak? Yang Python kelihatannya ada yang menggunakan Python. Ada, Pak? Oke, nggak apa-apa lah. Jadi karena ini masih pemrograman dasar, saran saya menggunakan bahasa C, kemudian Java ataupun Visual Basic, saya pikir tidak apa-apa, Pak. Tapi kalau C lebih enak sih, karena mungkin sesuai dengan modulnya yang ada di situ. Nah, saya yakin Bapak harus belajar lebih lagi karena coding itu nggak bisa dihafal dan harus dicoba gitu ya. Demikian Ibu dan Bapak. Biar kita ada interaksi, saya ingin yang memimpin doa dari Turen juga Pak untuk menutup acara ini Pak. Nah silakan ketua kelas atau wakil dari Turen untuk kita berdoa bersama-sama. Oke silakan Pak. Tapi jangan disertai dengan doa buka puasa ya Pak, belum kita buka ya. Doa akhir acara ini aja dulu. Mari Pak, silakan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yafi ni'amahu wa yafi mazidah. Amin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan kumal maut wa maghfiratan batal maut. Allahumma min alaina fi sakil maut wa najata minan wantal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmat innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar. Ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal alamin. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menantikan buka puasa Pak. Jangan lupa lagi sudah